وجل جلاله ثاني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Masyiral muslimin, Bapak Ibu, Tuan dan Puan yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Kita syukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah Subhanahu wa taala masih meminjamkan kepada kita usia yang panjang, sehat walafiat untuk sama-sama mengarungi kehidupan kita ini sebagai bagian daripada perjuangan dan persiapan kita menuju kepada akhirat. Kita semuanya yang ada di sini adalah orang yang menunggu giliran kita untuk dipanggil kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam penantian inilah kita harus efektif, efisien dalam menggunakan waktu kita, dan kita memilih aktivitas yang paling besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya semua yang sifatnya benda materi duniawi kita akan tinggalkan dalam kehidupan ini. Yang kita bawa hanyalah nilai-nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, pada kesempatan malam hari ini seperti di pengumuman kita tidak melanjutkan surat Al-A'raf kita. Karena pembahasan surat Al-A'raf sejak dari ayat yang ke-10-an, 11 atau 12, kita sudah masuki pembahasan tentang Adam, tentang manusia. Ingat, pembahasan tentang Adam adalah pembahasan tentang diri kita sendiri. Makanya pada pertemuan-pertemuan terakhir kita sudah mulai dipanggil ya wahai anak cucu Adam, ya benar Adam. Yang dipanggil adalah anak cucu Adam, yaitu kita semuanya. Dan diceritakan di awal-awal apa sebabnya manusia kemudian ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, penyebab utamanya adalah ketika Allah merintahkan kita untuk sujud. Allah merintahkan seluruh makhluk untuk sujud, jadi patokannya atau parameternya, ukurannya adalah sujud. Jadi kalau kita lihat di awal, yang disebut dengan patuh taat kepada Allah, yaitu yang sujud. Yang disebut dengan membangkang, yang disebut dengan durhaka, yaitu yang tidak sujud. Dan kalau kita lihat, pada dasarnya seluruh makhluk itu diciptakan untuk sujud kepadanya. Kecuali yang sengaja membangkang, dan di permulaan Allah menciptakan kita manusia, maka semuanya sujud kecuali iblis. Nah, manusia itu aslinya apa? Makhluk yang mulia. Karena kepadanya lah seluruh makhluk disuruh sujud. Jadi nabi-nabi, rasul-rasul yang dianggap sebagai makhluk terbaik, disebut dengan khairul anam, anam itu adalah makhluk, ataukah khairul bariyah, sesuatu yang baru, ciptaan. Manusia itu adalah khairul bariyah, khairul anam. Tetapi sayang seribu sayang, banyak di antara manusia yang aslinya khairul bariyah, khairul anam, kemudian merendahkan dirinya, menghinakan dirinya dengan terpengaruh oleh iblis. Sehingga kemudian juga tidak menjadi bagian daripada yang bersujud. Bersujud apa artinya? Bersujud yang pertama, pengertian yang paling gampang adalah mengikuti perintah Allah SWT melalui makhluk yang Allah tunjukkan kepada kita untuk kepadanya kita sujud. Dalam hal ini Adam sebagai manusia terbaik. Jadi kita diperintahkan sujud kepada sesama manusia, tetapi manusia yang terbaik. Yang karenanya Allah perintahkan, ingat Allah perintahkan. Jadi kita sujud kepada manusia terbaik, insan kamil, bukan karena maunya insan kamil, tetapi Allah perintahkan. Jadi kita sujud kepadanya. Nah, jadi itulah patokan mulia tidaknya manusia. Kalau sujud kepadanya, maka kemudian dia akan jadi mulia. Dan secara keseluruhan, manusia itu adalah mulia, seperti yang disampaikan di surat Al-Isra, bahwa laqad karramna bani Adam. Kami memuliakan anak cucu Adam.
karramna bani Adam. Kamilah memuliakan anak cucu Adam. Nah, kemudian kenapa ada manusia yang hina, berlumuran darah? Yaitu penyebabnya karena yang bersangkutan tidak menyadari kemuliaan dirinya, sehingga mengikuti langkah-langkah syaitan, mengikuti jejaknya iblis yang tidak mau sujud. Mengikuti jejaknya iblis untuk tidak mau sujud. Nah, itulah sebabnya pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas tentang sujud. Jadi itu tadi sujud pada pengertian pertama. Sujud pada pengertian yang kedua, yaitu manusia akan selamat apabila mampu melawan hawa nafsunya, egonya, kehendak pribadinya. Jadi kalau kita tidak mampu melawan kehendak pribadi kita, subjektif kita, ego kita, anania kita, maka kita tidak akan selamat. Jadi sebetulnya beragama itu mengajarkan manusia untuk melawan egonya. Karena ego inilah yang kemudian melekat pada berbagai macam benda-benda yang disebut dengan mobil, kereta, uang, pangkat, dan jabatan. Ketika ego kita melekat di sana, maka kemudian kita lupa tentang kemuliaan diri kita yang seharusnya menyembah kepada Allah. Ternyata kemudian kita menyembah kepada benda-benda yang kepadanya ego kita tadi melekat. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sujud yang merupakan memberikan penekanan, memberikan pendalaman daripada ayat-ayat yang telah kita bahas. Dan pada kesempatan kali ini kita banyak membahas hadis, karena di pembahasan-pembahasan sebelumnya kan tidak ada kesempatan kita membuka hadis karena ayat ke ayat saja sudah cukup menguras banyak waktu. Mari kita masuk ke screen untuk mempelajari apa itu sujud. Jadi materi kita kali ini adalah tentang sujud ya, beserta makna dan hikmahnya. Jadi sujud beserta makna dan hikmahnya. Hikmahnya kita tarik sendiri nantinya. Maknanya juga kita pelajari dari kajian ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita angkat pada kesempatan kali ini. Dan kita mereview kembali dulu ayat-ayat yang telah kita bahas dalam surat Al-A'raf. Ingat ya sekalian, ayat tentang sujud ini banyak sekali di Quran. Banyak dalam Al-Quran. Ya. Di dalam surat, bahkan ada satu surat khusus namanya surat sujud. Begitu pentingnya sujud. Tentang penciptaan manusia, lalu kemudian Allah memerintahkan kepada makhluk untuk sujud, itu banyak. Di surat Al-Baqarah ada, di surat Al-A'raf yang kita baca sekarang ada, di surat Al-Hijr ada, di surat Al-Isra ada, di surat Al-Kahfi ada, di surat Sad ada, banyak berbagai tempat. Ya. Kenapa diulang-ulangi? Kenapa diulang tayang terus seperti itu? Ya tentu Allah menginginkan kita untuk mengambil pelajaran, mengambil hikmah daripada peristiwa itu. Karena kita lihat ibadah puasa saja dalam Al-Quran itu tidak berulang-ulang. Cuma disebutkan di surat Al-Baqarah saja. Ibadah haji hanya 1-2 ayat saja. Tapi kalau tentang sujud ini bertebaran di berbagai surat berkenaan dengan sujud ini. Dan selalu kalau berbicara tentang sujud, di sana muncul iblis atau syaitan. Kemudian ada pengusiran di sana. Jadi sebetulnya tentang sujud ini adalah merupakan caranya Tuhan untuk mengingatkan kita bahwasanya manusia itu pada dasarnya mulia sampai yang bersangkutan sendiri menghinakan dirinya sendiri dengan cara mengikuti jejak iblis dan syaitan. Kita mulai daripada ayat-ayat yang pernah kita bahas di surat Al-A'raf. Jadi kita review kembali surat Al-A'raf. Paling kita tambahkan satu surat Al-Baqarah. Banyak sekali karena kita tidak bisa angkat, ya waktu kita terbatas, maka nanti jemaah sekalian bisa lihat sendiri di surat-surat yang kita sebutkan tadi. Kita mulai dari ayat 10, surat Al-A'raf yang telah kita lewati ini. Surat Al-A'raf ini ayat 10. Ini kita tinggal pindahin aja dari sini ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad makkannakum fil ardi. Dan sungguh kami telah memberikan tempat kalian fil ardi,
Bayangan kita selama ini kan fil ardi berarti di permukaan bumi. Di bumi, bayangan kita bumi di sini kan adalah yang globe ini apa namanya, yang bulat. Ya. Memang tidak salah. Tetapi secara spesifik ardi itu sebetulnya bermakna tanah. Ya. Jadi kita itu diberi tempat di dalam tanah. Jemaah sekalian, percaya atau tidak percaya, senang atau tidak senang, kita ini hidup dalam tanah. Ya. Tubuh kita ini tanah. Unsur-unsur tanah lah yang ada pada tubuh kita. Kita lihat ada wajah, ada apa namanya, ada badan, ada tangan, ada kaki. Tapi itu sebetulnya persis sama dengan pohon. Pohon ada akar, ada batang, ada dahan, ada ranting, ada daun, ada bunga, ada buah. Sama dengan itu. Terus kalau coba kita lihat dari manakah pohon itu keluar? Ya kita lihat selama pohon itu hidup, ya masih akarnya ke tanah. Jadi pohon itu paling gampang kita lihat kalau keluar dari tanah. Ya, kita lihat misalnya pohon mangga. Biji mangga kan kecil sekali, cuma segini. Ya. Paling cuma tiga apa atau dua. Ya. 2 jari atau 3 jari kalau biji mangga. Tapi coba kalau disimpan lama, kok bisa buah mangga sampai batangnya tidak bisa kita peluk? Artinya saking besarnya. Saking besarnya pohon atau batang pokok mangga itu sampai tidak bisa kita peluk. Padahal tadinya mangganya cuma segini. Belum lagi dengan ranting dahannya menjulang ke atas. Kalau kita tebang semuanya itu banyak sekali, tidak bisa dimuat dengan satu truk. Tidak bisa dimuat dengan satu lori saja. Kalau yang sudah besar, yang sudah tua. Padahal tadinya cuma segini. Pertanyaannya dari mana itu semuanya? Ya kita lihat bahwa biji mangga tadi itu tumbuh di tanah. Jadi yang keluar itu sebetulnya tanah yang menjelma menjadi mangga. Tanah yang menjelma menjadi pohon mangga, menjadi daun mangga, menjadi bunga mangga, menjadi buah mangga. Jadi kalau kita melihat mangga, ada kulitnya, ada dagingnya, dan ada bijinya, itu sebetulnya satu, tanah. Jadi artinya mangga itu adalah menjadi mangga di dalam tanah. Kita juga ini menjadi manusia di dalam tanah. Jadi ketika saya berbicara ini, saya berbicara dari dalam tanah. Karena tubuh saya, tubuh kita, tubuh aku, tubuh kita ini adalah tanah. Seluruhnya tanah. Kalau kita mengatakan kalau tanah, kenapa mesti ada gigi kayak jadi tulang? Ya tulang kalau kita kembalikan ke tanah, lama-kelamaan jadi tanah lagi juga. Sebagaimana juga tadi kita lihat pohon. Kok bagaimana bisa tanah? Kok tiba-tiba jadi pohon keras? Harus digergaji kalau mau dipotong. Ya. Tiba-tiba bisa dibakar. Waktu jadi tanah tidak bisa dibakar. Tanah tidak bisa dibakar. Tidak terbakar. Kalau tanah dibakar, dia hanya menjadi mengering, mengeras. Nah, jadi seperti itulah. Jadi kita ini sebetulnya bahwa Bapak, Ibu-ibu, Tuan-tuan, Puan-puan ini mengikuti majelis taklim ini atau majelis tadabbur ini dari dalam tanah. Kita semuanya berbicara dari dalam tanah. Karena dikatakan di sini, makanakum fil ardi. Kami berikan tempat kalian di bumi. Jadi kata-kata di bumi di sini nanti kita lihat telah ada di tanah. Ya, makanya nanti kita dukung pernyataan kita ini dengan hadis-hadis Nabi nantinya. Wa ja'alna lakum, dan kami jadikan bagi kalian fiha padanya, apa hadis ini? Di bumi, di tanah. Ma'aisha, yaitu maisha penghidupan. Apa penghidupan? Kita lihat tadinya. Tumbuh-tumbuhan, pohon mangga kan tanah. Padi, beras kan tanah. Gandum kan tanah. Ya. Sayur-sayuran kan tanah. Semuanya dari tanah. Ya, seperti tadi pohon mangga juga. Jadi kita ini fiha, pada tanah juga lah kehidupan kita. Jadi kita adalah tanah dan kita hidup seperti tumbuhan dalam tanah. Selama kita berada di dalam tanah, kita akan hidup. Seperti mana tadi pengertian manusia itu adalah rohania. Jadi waja'alna lakum fiha ma'aisha. Kami jadikan kalian di muka bumi itu adalah sumber penghidupan. Ma'aisha itu ma'isha, sumber penghidupan. Ikan-ikan di laut, ya dari tanah juga. Kita katakan kita bernafas, ya dari tanah juga. Karena kita tahu yang kita hirup ini kan oksigen. Oksigen kita tahu adalah keluar dari
tumbuh-tumbuhan. Makanya semakin banyak tumbuhan, semakin fresh oksigennya, semakin segar. Kenapa? Karena oksigen itu keluar dari pohon-pohonan. Maka semakin banyak pohonan, semakin segar orang. Kalau ada tempat yang tidak ada pohon-pohonan, pasti kering. Jadi pohon-pohonan itulah keluar udara. Qalilan ma tashkurun. Cuma sayangnya kata Tuhan, sedikit yang bersyukur. Jadi yang kita sayangkan adalah qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit yang bersyukur. Kenapa muncul bersyukur? Karena kita ini angkuh, arogan. Nanti kita lihat iblis itu kenapa dikutuk? Karena dia arogan. Padahal aslinya dia dari tanah. Jadi mau raja, mau kepala negara apapun, presiden, perdana menteri, mau menteri apapun, mau profesinya apapun, semuanya adalah tanah. Jadi kita ini dari tanah, jadi kita ini hina sebetulnya. Satu-satu yang buat kita jadi manusia itu adalah rohani kita yang Allah tiupkan ke dalam tanah. Dan itu yang menyebabkan kemudian Allah meminta makhluk-makhluk yang lain untuk sujud kepada manusia. Jadi sujudnya makhluk-makhluk kepada manusia bukan karena tanahnya, tapi karena Allah telah meniupkan padanya ruh. Wa nafakhtu fi ruh di tempat lain. Ya. Karena Allah tiupkan, bukan karena tanahnya. Jadi orang yang banggakan tanahnya, tubuhnya, jasadnya, maka tidak pantas untuk mereguk bau ilahiyah atau ke aroma ilahiyah. Apa sebabnya? Karena untuk mereguk atau menghirup aroma ilahiyah, kita harus fana. Dan kefanaan itu bisa terjadi kalau kita menyadari kehinaan kita dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan diri kita bagian daripada dirinya melalui wa nafakhtu fihi min ruhi, kutiupkan padanya roh. Ya. Jadi makanya ketika kita tidak menyadari itu, kita tidak bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit yang bersyukur. Kemudian ayat berikutnya, ayat 11. Walaqad khalaqnakum, kemudian kami ciptakan kalian. Jadi tadi bumi, kemudian kami ciptakan kalian, summa, kemudian kami sawarnakum, kami berikan bentuk. Jadi ciptakan kita dari tanah, diberikan bentuk seperti ini. Ya. Yang tadinya tidak punya bentuk, ketika berbentuk air dan tanah kan tidak punya bentuk, bentuknya tanah dan air. Tapi ketika kemudian mengalami proses biologis, lalu kemudian tersimpan di dalam rahim ibu, lama-kelamaan sawarnakum, terbentuk, lama-kelamaan jadi manusia utuh. Ya. Yang hidung keluar jadi hidung, yang kuping keluar jadi kuping atau telinga, yang bibir terbelah menjadi dua, yang dari gusi keluar gigi, yang dari tubuh keluar tangan dan kaki. Luar biasa. Ya. Dan terbentuklah seperti sekarang. Ketika masih hari pertama, hari kedua, minggu pertama, belum terbentuk. Kita sudah sering mengangkat di sini proses penciptaan manusia dalam rahim ibunya. Sawarnakum. Nah, sehingga kemudian ketika kalian sempurna, summa, kemudian kulna, kami berfirman, lil malaikati, kepada malaikat. Di ayat lain dikatakan bahwa penyempurnaan ini yang menyebabkan Tuhan meniupkan ruh padanya. Kalau di tempat lain dikatakan summa sawaitu, ya sawaitu menyempurnakan. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ya, jadi di tempat lain dikatakan saya kemudian menyempurnakannya, lalu kemudian wa nafakhtu, meniupkan fihi min ruhi. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan wa qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyarun min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ini surat Al-Hijr ayat 28 dan seterusnya. Jadi fa idza sawaituhu, setelah aku sempurnakan, wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kalau di sini summa sawwarnahum, jadi sama. Summa, kemudian kulna, kami berfirman lil malaika, kepada seluruh makhluk malaikat, usjudu, sujudlah kalian, li Adam, kepada Adam. Usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah mereka semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Lam yakun minas sajidin. Jadi di sini cuma dijelaskan, ini cuma kalimat berita bahwa ketika Allah menyuruh manusia atau seluruh makhluk sujud kepada Adam, fasajadu, maka sujudlah mereka semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Iblis lam yakun minas sajidin. Di sini tidak disebutkan. Mari kita lihat surat Al-Baqarahnya.
Ini kita lihat surat Al-Baqarah 34. Ya, tadi adalah kita ambil surat Al-Araf 10 dan 11. Nah, di surat Al-Baqarah 34 disebutkan ini. Wa idh qulna lil malaikati, mirip tadinya. Wa idh qulna lil malaikati usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah mereka semuanya. Ya, jadi kalau dikatakan kenapa iblis muncul yang kemudian disebut dengan bagian daripada jin, ini iblis termasuk bagian daripada jin. Kana minal jin, surat Al-Kahfi disampaikan begitu, kana minal jin. Jadi ini dari Al-Quran ini. Ya. Jadi iblis itu dari jin. Ya. Lalu kenapa disebut malaikat di sini? Karena malaikat itu bermakna sesuatu yang Allah miliki. Maka pada saat kejadian ini, malaikat itu ada dua lapisan. Lapisan atas dan lapisan bawah. Kenapa mesti di atas? Yaitu malaikat yang memilih sepenuhnya untuk patuh kepada Allah tanpa reserve. Tanpa alasan apapun. Pokoknya dia patuh kepada Allah. Dia sudah yakin bahwa Allah memerintahkan sesuatu tidak mungkin buruk. Karena Allah maha sempurna. Nah, jadi dia tidak menggunakan lagi pilihan bebasnya. Dia hanya memilih seperti yang Allah berikan kepadanya. Jadi makanya disebut dengan malaikat atas. Namanya malaikat atas, al-malakul a'la. Sedangkan yang masih mau menggunakan pilihan bebasnya, mau memilih ikut atau tidak ikut kepada Tuhan, namanya malakut bawah, malaikat bawah, al-malakutus sufla. Al-malakutus sufla, malaikat bawah. Siapakah yang masuk dalam kategori ini? Adalah jin. Yang di atas tadi siapa yang masuk di sana? Yang kita sebut dengan malaikat. Pada sebetulnya dua-duanya malaikat. Yaitu yang di atas itu seperti Jibril, Mikail, Israfil, dan sebagainya. Ya. Munkar, Nakir, Malik, Ridwan, itu masuk di situ. Sedangkan yang tidak masuk di situ, dia masuk di bawah. Namanya kalangan jin. Malaikat bawah, malakutus sufla. Ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi, wa idh qulna lil malaikati usjudu, sujudlah kalian li Adam, kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah illa iblis. Jadi, iblis muncul lagi di sini. Tadi juga disebutkan sebelumnya iblis ya. Illa iblis. Nah, cuma kalau tadi di sini di atas ya. Kalau di sini kan tadi tidak disebutkan ya. Di sini tidak disebutkan kenapa iblis itu tidak sujud. Ya. Walaqad khalaqnakum tsumma sawarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Nah, di sini tidak disebutkan apa konsekuensi tidak sujud. Cuma disebutkan lam yakun minas sajidin. Dia tidak termasuk sujud. Nah, kalau yang berikut ini, ya. Nah, kalau yang ini disebutkan di sini nih. Aba. Jadi sampai di sini sama. Usjudu li Adama fasajadu. Sujudlah kalian kepada Adam fasajadu, maka sujudlah illa kecuali iblis nih. Kenapa iblis tidak sujud? Nah, ini dia. Sebutkan di sini aba, dia enggan. Jadi kata aba itu enggan. Enggan itu artinya sebetulnya secara psikologis menolak. Jadi ingat, kalau aba itu enggan, secara psikologis menolak. Misalnya kita enggan bergaul dengan sesama manusia. Berarti secara psikologis kita menolak kemanusiaan orang lain. Ya. Ketika kita menolak bergaul dengan sesama, berarti kita sebetulnya secara psikologis menolak eksistensi orang lain. Lupa bahwa tidak ada hidup yang bisa bereksistensi secara sendiri di muka bumi ini. Kita bisa eksis apabila kita berkoeksistensi dengan manusia lain. Maka tidak boleh ada enggan di dalam hati kita. Terkadang kita tidak enggan kalau sama pendapatnya dengan kita. Tapi kita enggan kalau beda pendapat dengan kita. Terkadang kita tidak enggan kalau beda pendapat dengan kita. Yang penting sama ras. Tapi kita kemudian enggan kepada ras lain walaupun sama pendapat kita. Nah, itu semuanya adalah enggan namanya. Jadi enggan ini bisa karena subjektivitas pribadi, bisa juga kelompok, bisa ras, negara, macam-macam. Pokoknya enggan itu adalah menolak secara psikologis, secara kejiwaan untuk berkoeksistensi, untuk bekerja sama, hidup bersama dengan pihak lain, manusia lain. Sehingga apa yang terjadi secara psikologis ini? Wastakbara, lalu kemudian menyombongkan diri. Nah, kalau sudah istakbara kan sudah keluar. Kalau sudah aba cuma di dalam, psikologis. Tapi kalau sudah istakbara itu bagian daripada psikologis yang menjelma menjadi perbuatan. Perbuatan itu namanya menjadi sosial, sosiologis. Jadi ketika sudah sampai di luar,
sudah kelihatan sudah kelihatan gimmicknya ataukah sudah kelihatan clue-nya dalam dirinya menolak orang misalnya dengan menggunakan kata-kata yang kasar dan sebagainya, maka itu menunjukkan sudah istikbar, wastakbara. Nah, inilah yang menyebabkan nanti manusia menjadi hina. Jadi aba wastakbara wa kana minal kafirin. Lalu menjadilah dia kafir. Menjadilah dia kafir. Jadi kita lihat dari mana awalnya? Dari sujud. Ini aba psikologis, perbuatan, kemudian penilaian. Lagi-lagi ini adalah jiwa, perbuatan, penilaian. Perbuatan yang diawali dengan keengganan untuk berkoeksistensi dengan pihak lain, namanya menolak, kafir. Ya, jadi kafir ini adalah lahir dari sifat, dari perbuatan istikbar. Istikbar ini lahir dari sifat aba. Aba ini muncul kenapa? Karena tidak sujud. Jadi rootnya, akarnya, biangnya adalah sujud. Jadi biang utamanya adalah tentang sujud. Makanya ini sebabnya kita membahas tentang sujud pada kesempatan kali ini. Karena ini benar-benar adalah rahasia yang Allah ungkapkan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita semuanya sekarang ini bingung melihat dunia yang modern, universitas banyak di mana-mana, tapi pembunuhan demi pembunuhan terjadi setiap saat di depan mata kita seperti kasus Gaza, ya itulah yang dijelaskan dalam ayat ini. Masalah sujud. Ada yang membunuh dan ada yang menjadi penonton terhadap pembunuhan. Kita yang pasif, yang tidak berusaha mencegah itu, minimal dengan lisan kita atau menolak dengan hati kita, berarti kita adalah termasuk bagian daripada yang tidak bersujud. Jadi ujungnya awalnya di sini sujud. Permulaan dari semuanya adalah sujud. Semuanya bermula dari sujud. Kita kembali ke surat apa namanya tadi? Ya. Surat Al-Araf 12. Kalau tadi kan 10 dan 11 ya. Qala. Kalau di surat Al-Baqarah tadi tidak disebutkan, tidak ditanya iblis kenapa sebabnya. Nah, kalau di sini disebutkan kenapa iblis tidak sujud. Makanya diperkenannya lagi di sini kembali lagi. Ya, bukan abaknya, bukan istikbarnya, bukan kafirnya. Ulangi lagi jemaah sekalian, yang Allah tanyakan bukan kenapa kamu enggan. Tidak ditanyakan kenapa kamu istikbar, sombong. Tidak ditanyakan kenapa kamu kafir. Karena percuma menanyakan ini kalau tidak ditanyakan rootnya, akarnya. Maka yang Allah tanyakan akarnya ini. Qala, Allah berkata, berfirman, ma mana'aka alla tasjud. Apa masalahmu? Apa yang membuat kamu keberatan? Allah tasjuda untuk tidak bersujud. Iz amartuka ketika aku perintahkan. Jadi, ma mana'aka apa keberatanmu? Apa masalahmu? Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka. Apa penghalangmu? Apa keberatanmu untuk tidak bersujud ketika aku perintahkan? Jadi, apa masalahmu? Qala, lalu kemudian berkatalah iblis, ini iblis yang menjawab ini ya. Anaknya, perhatikan, yang pertama dibicarakan adalah anaknya. Makanya jemaah sekalian, jadi kalau misalnya awal daripada kehinaan dan kedurhakaan manusia itu adalah sujud, pertanyaannya kenapa tidak sujud? Nah, itu pertanyaannya. Jadi kita tidak menanyakan lagi, Tuhan tidak menanyakan kenapa kamu kafir, kenapa kamu istikbar, kenapa kamu enggan aba. Dan Tuhan tanyakan kenapa kamu tidak sujud. Karena awalnya sujud. Dan disebutkan sebabnya. Nah, sebabnya itu disampaikan iblis. Anak, jawabannya anak. Jadi sebabnya orang tidak sujud itu adalah anak. Ketika anaknya terpisah dari anaknya Allah, tidak sujudlah dia. Ketika anaknya lebur dan hilang ke dalam anaknya Allah, maka sujudlah dia. Ya. Ingat, kalau ibaratnya anak Allah sama dengan anak kita, ibaratkan dengan air. Misalnya air sesendok, kita tuangkan ke dalam lautan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah air yang sesendok hilang dalam lautan. Bukan air samudra lautan yang hilang dalam sesendok air. Mudah-mudahan bisa dipahami perumpamaan ini. Jadi kalau kita bawa air sesendok ataukah segelas ke dalam lautan, maka bukanlah lautan yang hilang ke dalam gelas kita,
tetapi air dalam gelas kita hilang ke dalam lautan. Tidak bisa kita tahu di mana. Nah, anak kita, anak-anak seperti air dalam sendok atau dalam gelas. Dan anaknya Allah ibaratnya lautan, samudra. Maka ketika kita merapat, menyatu ke dalam anaknya Allah, anak kita hilang, namanya fana. Yang ada adalah anaknya Allah, karena dialah yang baqa. Inilah yang absolut. Nah, agama apa? Agama itu mengajarkan kita kiat-kiat, cara-cara melepaskan anak kita ke dalam anaknya Allah. Maka kalau ada orang yang beragama, tetapi hanya membesarkan anaknya, datang istriku, anakku, itu kemudian membesarkan anak. Ketika Nabi Nuh saja menyebut anak, kamu jangan minta sesuatu yang tidak bertentangan dengan ilmu. Kita sudah bahas tidak. Jadi begitu anak muncul, problem. Nah sekarang banyak orang beragama yang dibawa ke dalam agama anaknya. Bahkan membuat satu kelompok beragama hanya untuk sama-sama bagaimana cara mengusahakan agar kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi. Ya. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Hussein bahwa manusia itu bukan menyembah Tuhan sebetulnya. Walaupun kelihatannya beragama, mereka itu menyembah dunia. Agama hanya di bibir saja. Ya. Ketika ujian datang kepadanya, terbukti bahwa dia ternyata meninggalkan Tuhan, bukan meninggalkan dunia. Ya. Ini yang terjadi di Karbala. Jadi di sini katakan qala ana khairum min, aku kan lebih baik daripada dia. Ini kata-kata iblis ini. Saya khairun, lebih baik minhu, daripada dia. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tin, tanah. Ya. Tanah inilah yang kemudian kita sebut dengan bumi tadinya. Jadi ketika kita merujuk tanah secara global, secara satu bumi, kita sebut dengan ard, bumi. Ya. Tapi kalau kita merujuk tanah secara sebagian, misalnya kita genggam tanah, nah kita sebut dengan tin. Yang tanah itu ada unsur airnya, basahnya, namanya tin. Jadi tin itu adalah percampuran adalah tanah kering dengan unsur air di dalamnya. Dan dari situlah bermula kehidupan. Jadi iblis mengatakan kamu ciptakan aku dari api, sedangkan dia, Adam, kamu ciptakan dari tanah. Jadi yang diperkarakan oleh iblis apanya? Zohirnya, bukan batinnya. Seperti di ayat yang lain dikatakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Yang diperlihatkan adalah zohirnya, bukan batinnya. Lalu kenapa Tuhan menyuruh kita sujud kepada Adam yang terbuat dari tanah? Karena untuk menghilangkan anak kita. Karena tanah itu di mata manusia adalah hina, rendah. Semua kita tidak mau kakinya menyentuh tanah, pakai sepatu, pakai sendal. Ya. Tetapi tidak bisa dihindari bahwa kita dari tanah, tubuh kita dari tanah. Ya. Untuk apa kemudian kita merasa hina? Supaya kita mengakui bahwa memang kita hina. Bagaimana caranya mulia? Apabila kita mengembalikan anak kita ke dalam sumber kemuliaan. Saya kira jelas sampai di sini, mari kita teruskan. Nah sekarang, karena iblis itu anaknya dibesarkan, anak dibesarkan artinya anaknya dipisahkan dari anaknya Allah, karena tidak mau sujud tadinya, karena egonya, maka kemudian apa yang terjadi? Inilah, qala Allah berfirman, ihbitu, turunlah, ihbit. Jadi penyebab orang turun itu dari sini, anaknya tadi, kalau lihat urutan-urutannya dari atas. Jadi kata lain-lain, kenapa orang kafir? Enggak perlu. Yang perlu adalah penyebab kekafirannya. Kenapa dia kafir? Karena dia istikbar. Perlu kita bertanya istikbar? Tidak perlu. Kita tanyakan kenapa dia kafir. Nah, ternyata penyebab kekafiran keistikbarannya karena dia aba enggan secara psikologis. Dari jiwa mulainya aba. Kenapa dia aba? Karena tidak sujud. Kenapa dia tidak sujud? Anaknya, ya akunya, egonya. Jadi saya kira urutan-urutannya jelas sekali. Maka Allah berfirman, kalau begitu, turunlah. Turun di sini jangan bayangkan dari gunung ke lembah, bukan. Tapi turun di sini artinya turun derajatnya. Karena mengakukan dirinya di hadapan akunya Allah, sehingga ada dua aku yang terpisah, maka kemudian dia tidak pantas masuk menyatu dengan Allah. Kata-kata itu turun, terpisahlah dengan aku. Ketika kita terpisah dengan Allah, kita menjadi iblis. Karena aslinya kita tidak terpisah dengan Allah. Kenapa? Kita adalah merupakan roh Tuhan. Wa nafakhtu fihi min ruh.
Jadi iblis terpisah dari Tuhan, makanya dia menyesal dan menderita selama-lamanya. Jadi semakin kita jauh dari Tuhan, semakin besar dan tinggi tingkat penderitaan kita sebagai makhluk. Maka Allah mengatakan fahbit minha, keluarlah daripadanya. Ya. Apa sebabnya? Fama yakunu lakan. Karena kalau di sisi Tuhan, kalau kita ingin menyatu dengan Tuhan, tidak ada tempat untuk tata kabar ini. Untuk takabur, untuk membesarkan diri. Jadi fama yakunu tidak ada tempat. Kita artikan yakunu tidak ada tempat. Ya. Maknya tidak ada. Ya. Yakunu itu kan ada tempatnya. Maka tidak ada tempat laka bagi kamu untuk memiliki sifat takabur kalau ingin menyatu dengan Allah. Kalau kalian datang kepada Allah tapi membawa takabur, kamu turun. Fahbit minha fama yakunu laka anta takabbar. Fiha, tidak ada tempat untuk takabur fiha padanya. Fiha di sini pada Tuhan, pada kemenyatuan dengan Tuhan. Jadi pada pemenyatuan dengan Tuhan itu tidak ada tempat untuk takabur. Jadi siapa saja yang takabur tidak ada tempat pada Tuhan. Makanya kan ada hadis mengatakan man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Siapa saja yang di dalam jiwanya ada kibir sedikit saja, la yadkhulunal jannah, tidak akan pernah masuk surga. Ya, karena syarat masuk surga menyatu dengan Tuhan. Ya. Jadi fama la yakunu laka anta takabbara. Tidak ada tempat bagi kamu untuk menonjolkan kesombongan kalau ingin menyatu dengan Tuhan. Maka fakhruj, keluarlah. Jadi kita lihat sudah dua kata di sini, turun dan keluar. Ya. Turun derajat yang tadinya bersifat ilahiyah, sekarang kemudian dia keluar dari golongan sebagai makhluk-makhluk Tuhan yang dirahmatinya. Jadi fakhruj, keluarlah daripadanya. Jadi dua di sini. Ihbit dan fakhruj. Ini turun dari level menyatu dengan Tuhan menjadi terpisah, kemudian keluar dari rahmat Allah. Jadi jemaah sekalian berbahagia, Tuhan mengatakan rahmati wasiat kulla syai'. Tapi apa yang menyebabkan rahmat itu terhenti? Apabila kita terhukum. Azabku hanya kutimpakan kepada man asya, siapa yang aku kehendaki, kata Tuhan. Jadi kita keluar dari sini. Jadi kita tidak bisa menyatu dengan Tuhan dalam keadaan takabur. Maka kita harus keluar daripadanya. Ya, makanya jemaah sekalian berbahagia, kita selalu minta kepada Tuhan, jangan sampai kita dikeluarkan dari sisi Tuhan. Di antara doa-doa kita adalah supaya kita jangan sampai dikeluarkan dari sisinya. Karena kalau Tuhan mengeluarkan kita dari sisinya, siapa lagi yang menerima kita? Tidak mungkin ada Tuhan selain Allah. Jadi, fakhruj minha, keluarlah daripadanya. Innaka minas sagirin. Karena dengan menyombongkan diri, maka kamu justru menjadi hina. Jadi, dengan menyombongkan diri, justru kamu jadi hina. Kehinaan ini adalah buah efek daripada takabur. Takabur tadi adalah karena ego. Jadi menjadilah hina. Sagir itu kecil, tidak ada nilainya. Hina di hadapan Tuhan. Kita teruskan lagi. Qala, Allah berfirman, kita loncat 24. Ini kan tadi di atas di sini. Ini tadi di sini adalah ayat 13 ya. Coba lihat ini ada 13 ya. 13. Kata-kata anta takabbarani fama yakun laka anta takabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Kemudian kita loncat ada 24 ini. Ini 24 ya. Kalau Allah berfirman lagi, ihbitu. Kalau tadi ihbit itu kan cuma satu ya, ihbit. Sekarang ihbitu. Yang tadi ihbit satu itu kan iblis. Jadi ulangi tadi, kamu perhatikan lagi kembali sini jemaah sekalian ya. Supaya kita perhatikan ini. Ya, ini yang kita lingkari tadi nih. Fa-nya kan tambahan fa maka. Ihbit. Ta-nya nih sukun. Menunjukkan yang diperintah turun cuma satu. Siapa? Iblis tadinya. Di atas abawas, yang tadi illa iblis abawas takbara. Nah sekarang ihbit, wahai iblis kamu turun. Jadi yang pertama turun iblis. Tapi kenapa di sini tiba-tiba berubah menjadi jamak? Ihbitu, ada waw dan hamzah. Ada waw dan mat.
Ihbitu artinya turunlah kalian. Di sini kamu adalah kita artinya kalian, turunlah kalian. Ihbitu turunlah kalian. Siapa kalian? Padahal iblis cuma satu, yaitu manusia dan jin yang mengikuti langkah-langkah iblis yang disebut dengan syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Maka menjadilah jamak. Jadi siapa saja yang mengikuti langkah iblis, dan langkah iblis tadi adalah membesarkan egonya, dan karena membesarkan egonya maka dia tidak mau sujud, karena tidak sujud maka kemudian dia enggan, karena dia enggan maka di luar dia melakukan perbuatan takabur, dan karena dia melakukan perbuatan takabur menyombongkan diri maka dia sudah dengan kafir. Ya. Maka Allah katakan ihbitu, turunlah kalian semuanya. Ya. Dan ini akan selalu ada dalam kehidupan kita. Itulah sebenarnya Al-Quran adalah surat pertama adalah Al-Fatihah, baru kemudian Al-Baqarah, tapi terakhir apa? An-Nas. Apa ujung daripada, apa isi daripada An-Nas? An-Nas isinya cuma Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ihbitu turunlah, ba'dukum li ba'din adu. Lahirlah di sini musuh-musuhan. Jadi begitu turun permusuhan. Jadi inilah yang menjawab kenapa terjadi peperangan. Ada manusia yang darahnya berlumuran darah. Ada yang melakukan pembunuhan, dan ada hanya menjadi penonton pasif terhadap pembunuhan. Seperti yang terjadi di Gaza kita saksikan. Bahkan banyak yang secara terbuka mendukung Israel dan Amerika membunuh orang seperti yang ada di Palestina, di Gaza. Ya. Aduh, jadi permusuhan muncul dari sana. Jadi siapa saja di antara Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan yang risau melihat dunia sekarang, yang setiap saat saja ada menumpahkan darah, kita baru meninggalkan Perang Dunia Kedua. Di sana ada Hiroshima dan Nagasaki yang korbannya sampai 70 juta pada saat itu. Kita menyaksikan terus-menerus ada peperangan. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, apakah pertumpahan darah sudah berhenti? Jawabannya tidak. Ya. Baru beberapa tahun setelah Perang Dunia Kedua tahun 45, tahun 50-an sudah terjadi Perang Korea Utara Selatan. Beberapa tahun kemudian terjadi Perang Vietnam Utara, Vietnam Selatan. Terjadi di Afghanistan. Terjadi di Ukraina sekarang. Terjadi di Timur Tengah. Dan pelakunya siapa? Itu juga Amerika dan sekutu-sekutunya di belakangnya. Jadi dalam dunia yang seharusnya sangat humanistik ini, di mana orang berbicara tentang kemanusiaan, tetapi semuanya itu hanyalah merupakan tamang belaka saja untuk menyembunyikan wajah asli yang sesungguhnya mereka, yaitu haus darah dan suka merusak di muka bumi. Nah, kalau begitu siapa mereka? Al-Quran mengatakan mereka iblis, syaitan. Ya. Mereka adalah syaitan. Ya. Dan Al-Quran mengatakan inilah yang menyebabkan manusia turun derajatnya. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi, dan bagi kalian muncul lagi di sini al-ard. Kalian al-ardi. Mustaqar, tempat menetap. Wa mataun, dan ada kesenangan. Dari mana kesenangan itu? Di bumi. Yang merasakan kesenangan tubuh kita. Tubuh kita ini bisa merasakan kesenangan harus sehat. Supaya sehat harus makan makanan yang tumbuh di bumi. Sehingga kita ini konstruksinya adalah konstruksi bumi, konstruksi tanah. Ya. Maka kita ini tinggal dalam tanah, mustaqar, di dalam bumi. Kita berbicara di dalam bumi, kita makan di dalam bumi, kita bernafas di dalam bumi, kita istirahat tidur di dalam bumi. Pokoknya mustaqar, tempat menetap. Dan karena kita ada merasa nyaman dengan tubuh kita, kita bisa menikah dengan pasangan kita. Dengan tubuh kita, kita bisa punya anak dan cucu, menimang mereka, memeluk mereka, mencium mereka. Dengan tubuh kita, kita bisa menikmati makanan-makanan dari berbagai macam penjuru dunia. Dengan tubuh kita. Ada mataun. Tetapi apa kata Tuhan? Hanya sampai waktu tertentu saja. Ilahin. Maka jangan sampai tertipu. Jadi, walakum fil ardi mustaqar. Wa mata'un ilahin. Sampai waktu tertentu saja. Nah, jelas sebagai batas antara mustaqar dan ilahin ini adalah kematian. Jadi kita akan mati. Apa artinya mati? Ketika tubuh kita sudah benar-benar kembali ke tanah. Nanti tubuh kita kembali ke tanah lagi. Kenapa? Karena hidup diambil oleh Yang Maha Hidup. Makanya kita menyebut bahwa yang hidup ini sebetulnya bukan dari tanah, tapi memberikan kehidupan padanya. Ya hayyun qabla kulli hayyi.
Wa ya hayyun ba'da apa ya hayyan qabla kulli hayy. Wa ya hayyan ba'da kulli hayy. Wa ya hayyan hina la hayy. Ya muhyil mauta wa mumital ahya. Nah, jadi itu adalah doa diajarkan di dalam doa ahad. Jadi tidak ada kehidupan selain dari dia. Qala, kata Tuhan tadi dengan sementara itu. Fiha, di bumi itulah. Fiha, di bumi itulah. Tahyauna, kalian hidup. Kalian hidup di sana. Ya, kita hidup di dalam bumi ini tadi. Kan tadi haknya ini ard. Wa fiha, dan di dalam bumi itulah tamutuna, kalian akan mati. Wa minha, dan daripadanya tukhrajun, kalian dikeluarkan. Kita sudah terangkan ini dalam tadabbur kita. Jadi kita ini hidup di dalam tanah. Ini fiha itu di dalam tanah. Karena ini tubuh kita tanah. Kita juga nanti mati dalam tubuh kita. Dan kemudian kita dikeluarkan. Siapa yang dikeluarkan? Hakikat diri kita. Yang tadi ditiupkan Allah dengan kata-kata wa nafakhtu fihi min ruhi. Yang tadi kemudian tiba-tiba menganakan dirinya lepas daripada anak absolutnya Allah. Yang menyebabkan dia aba wastakbara wa kana minal kafir. Jadi wa minha tukhrajun. Nah, jadi jemaah sekalian terbahagia, ini adalah berarti tanah intinya dan tidak sujud. Maka dengan demikian, pada saat kita sujud, supaya kita kembali ke awal, bisa menyadari bahwa inilah problem, inilah awal daripada masalah kemanusiaan, pada saat kita sujud, harus sujud di tanah. Di tanah langsung. Kenapa? Supaya mengingatkan kita bahwa kita itu sebetulnya tanah. Saya yang profesor doktor ini, saya yang presiden ini, saya yang jenderal ini, saya yang eselon 1 ini, saya yang dipanggil orang dengan tuan-tuan ini, saya yang dipanggil orang dengan bapak-bapak ini, saya yang dipanggil orang dengan ibu-ibu ini, saya yang dipanggil orang dengan yang mulia ini, sebetulnya adalah tanah. Maka kita sujud di sana. Kita lihat hadis pertama. Ini hadis dari Abu Daud nomor 413. Haddana Utsman ibnu Abi Syaibah, hadatsana Jarir anil A'mash an Mujahid an Ubaid bin Umair. Ubaid ini sama-sama tasdid. An Abi Zar, dari Abu Zar berkata. Jadi Abu Zar melaporkan, mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda. Apa sabda Nabi? Ju'ilat li al-ardu. Dijadikan, ini Nabi yang mengatakan ini. Ini kata-kata qala di sini Rasulullah ini. Qala ini adalah kata kerjanya, pelakunya ini Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, apa katanya, apa sabdanya? Ju'ilat li, dijadikan bagiku al-ardu, tanah tahura, suci. Nah, ketika mengatakan al-ardu tahura di sini, tentu yang maksud di sini tanah yang bisa dipakai bertayamum. Tahura. Tanah yang kalau air bercampur dengannya, airnya tetap bisa dipakai wudhu. Walaupun tidak bisa diminum. Karena ada tanahnya, tetapi bisa dipakai wudhu. Dia suci. Jadi ardu di sini adalah tanah. Dan karena tanah, dia adalah aslinya suci. Ingat, yang tanah itu asalnya suci. Dan karena asalnya tanah itu suci, harus kalau kita sujud menggunakan yang suci, karena kita wajib sujud di tempat yang suci dan bersuci dari yang suci. Maka ketika tidak ada air, kita boleh menggunakan tanah. Kenapa? Tahura, suci. Nah, karena dia suci, masjidan bisa digunakan sujud. Masjid itu tempat sujud. Masjidan dan tempat sujud. Ya, karena dia adalah suci. Ingat, masjid di sini tempat sujud. Kata-kata masjid ini tempat sujud. Ya. Kalau dalam bahasa Arab itu masjid itu isim makan namanya. Dari kata sajadah sujudu, masjidun. Isim makan, tempat sujud. Ya, jadi adalah sujud. Jadi kalau kita sujud, ya di situ. Ingat, yang namanya sujud di mana? Di kepala, bukan di badan sini. Sujud itu di kepala. Apakah disebut sujud kalau berlutut? Lututnya di bawah, kakinya di bawah, tangannya di bawah. Tapi menghadap ke atas. Jawabannya tidak. Jadi yang disebut dengan sujud itu ketika dahi ada di tanah. Seperti di background saya, Bapak, Ibu bisa lihat di background saya di belakang tuh. Ya, itu di belakang tuh.
Ya. Pemain sepak bola itu baru sujud namanya itu. Coba kalau tangannya saja, lututnya saja, ya tidak sujud namanya. Sujud itu ketika kepalanya, dahinya di bawah, di tanah. Jadi ketika dikatakan sujud, berarti sujudnya di tanah. Ini al-ard, tahuran wa masjidan. Untuk apa? Untuk merenungkan betapa hinanya kita. Kita dari tanah. Kita juga hidup di tanah. Dan akan keluar dari tanah. Ingat tadi ayat terakhir. Kita hidup di sana, dan kita akan kembali di sana. Ingat tadi, ayat di atasnya. Ingat kembali nih. Fiha, di bumi itulah. Ingat tadi kata-kata hadis ini, al-ard. Di bumi itulah tahyauna, kalian hidup. Wa fiha, dan di tanah itulah tamutuna. Wa minha tukhrajun. Maka Allah mengatakan bumi itu adalah suci karena kita hidup di tempat yang suci, dan karena kita juga harus sujud di tanah karena tanah hakikatnya adalah suci. Tanah itu adalah asalnya suci. Ya, ini Sunan Abu Daud nomor 413. Kenapa? Karena kita bicara tentang iblis itu tidak mau sujud di tanah. Iblis dikutuk oleh Allah, disuruh turun dan dikeluarkan. Sebabnya sederhana, tidak mau sujud kepada tanah. Dia merasa lebih tinggi dari tanah, dirinya adalah api, dan Adam adalah dari tanah. Banyak orang merasa lebih tinggi daripada api karena ilmunya, karena pangkatnya, karena harta bendanya, karena keturunannya, sehingga kemudian tidak mau sujud. Sekarang, tanah adalah tempat sujud ini, ayat hadis kedua. Akhbaran Al-Hasan ibnu Ismail ibnu Sulaiman, qala haddatsana Husyaim, qala haddatsana Sayyar, an Yazid Al-Faqir, an Jabir, dari Jabir bin Abdullah. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kata Jabir bin Abdullah. Jabir ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang usianya sangat panjang, sampai masih bisa menyaksikan peristiwa Karbala. Masih bisa pergi ke tempat di Karbala 40 hari setelah Al-Husain meninggal dunia, syahid. Jabir bin Abdullah. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ju'ilat, mirip tadi ayatnya, ju'ilat li ardun, jadi dijadikan bagi saya bumi, al-ardu, sebagai masjidan. Kalau di sini masjidnya dulu disebutkan, baru tahuranya di sini, tahura. Ya, kalau tadi kan tahura baru masjid. Jadi kenapa dibilang menunjukkan bahwa kita harus sujud karena tanah itu suci. Atau di tadi tahura, kenapa kita harus sujud di tanah? Karena dia suci. Karena dia suci maka cocok untuk sujud. Kalau tahuranya duluan. Jadi ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagiku bumi itu untuk sujud, tempat sujud, dan dia suci karena dia suci. Ya. Maka Nabi mengatakan, aina ma adraka, jadi bukan hanya Nabi saja, kita juga. Nabi mengatakan, karena tanah itu adalah suci dan tempat sujud, maka di mana saja engkau berada, aina ma adraka, di mana saja kamu adanya, rajulun min ummati, artinya di mana saja seseorang dari umatku itu ada, maka hendaklah dia salat. Menemukan waktu salat, dia hendak salat ini. Di mana saja umatku menemukan waktu salat, maka hendaklah dia salat. Salat ini perintah, salat, hendaklah salat. Apa namanya? Bentuk matinya. Jadi di mana saja seseorang dari umatku menemui waktu salat, salat, maka salatlah. Maka dia harus salat. Dia harus salat. Dimulai dari mana? Dimulai daripada ardun, dimulai daripada masjidan, dimulai daripada tahura. Baru kemudian salat. Jadi salat itu sujudnya di sini.
dan meletakkan dahi di tanah. Meletakkan dahi di tanah. Ini adalah hadis Imam Ahmad 2473. Hadatsana Sulaiman ibnu Dawud al-Hashimi dan seterusnya, an Saleh maula at-Tau'amah qala sami'tu Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas yaqul sa'ala rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in min amri shalah. Jadi Ibnu Abbas menceritakan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi tentang sesuatu dalam urusan salat. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berkata, bersabda kepadanya, khalil asabi ayadaika wa rijlaika. Kalau membersihkan badan, terutama mensucikan dirinya, maka bersihkanlah badannya, terutama jari-jari tangannya dan jari-jari kakinya, dibersihkan sela-selanya. Khalil itu seka-seka tengah-tengahnya, ya. Menyela-nyela, menseka-seka ya tengah-tengahnya. Ya, yaitu yadaika wa rijlaika, tanganmu dan kakimu. Kemudian qala lahu idzan, kemudian berkata lagi kepadanya, iza raka'ta, apabila kamu ruku. Masih Nabi nih, qala lahu, Nabi bersabda kepadanya, iza raka'ta, apabila kamu ruku, fada kaffaika ala rukbataik. Jika kamu sujud, maka letakkanlah kaffaika, dua telapak tangan kamu, ala rukbataik, ke atas kedua lututmu. Hatta sampai tatma'innu, merasa sampai tenang dulu, ya, tidak bergerak, baru nanti mengucapkan sami Allah. Wa qala al-Hashimi, dan al-Hashimi juga berkata di kali yang lain, hatta tatma'innan, jadi melakukan ini dalam keadaan mutmainna. Wa idza sajadta, ini yang pembahasan kita. Idza sajadta, ya, apabila kamu bersujud, fa'amkin, letakkan. Amkin itu dari kata makan, letakkan. Letakkanlah jabhataka, jidatmu, dahimu. Ya. Letakkanlah jidatmu ataupun dahimu. Ya. Ini kita artikan, ini adalah jidat atau dahi. Ya. Ini diartikan juga dahi di sini. Ya. Fa'amkin jabhataka, letakkanlah, simpanlah, tempatkanlah dahimu atau kajidatmu minal ard, di tanah. Al-ard tadi. Nah, jadi kita ketemu lagi al-ard di sini. Jadi kalau kamu sujud, kata Nabi, letakkan dahimu di tanah. Menggunakan kata di tanah. Ya, tidak menggunakan kata yang lain. Apakah pada zaman Nabi tidak ada karpet? Wah, peradaban Persia sudah maju pada saat itu. Ya, apakah Nabi tidak bisa membuat masjidnya yang lebih bagus? Bisa. Tidak perlu pakai tanah. Kenapa? Karena maju pada saat itu. Romawi sudah sangat maju. Ingat, Nabi itu lahir pada tahun 570 Masehi. Sedangkan kejayaan Yunani itu jauh sebelum Nabi Isa lahir, sebelum Masehi. Yang namanya Sokrates itu hidup sekitar 400-an tahun sebelum Masehi. Dan waktu Sokrates dihukum mati, itu di Yunani, di Athena, sudah ada demokrasi. Sudah ada pemilihan perwakilan. Ya, cuma waktu itu namanya Dewan Kota, bukan Dewan Rakyat seperti sekarang. Dewan Kota namanya. Jadi Dewan Kota dipilih. Ya. Mereka juga bersidang, jadi sudah sangat maju. Dan kita lihat peninggalan bangunan-bangunan Yunani kuno, itu bagus-bagus. Bisa kita lihat sekarang pergi ke Turki, banyak peninggalan-peninggalannya. Ya. Jadi jangan bayangkan mereka belum bisa punya bangunan. Pada zamannya saja Petra, itu mereka sudah bisa membuat rumah dari gunung yang begitu indah, dipahat, arsitekturnya bagus, profil-profilnya sempurna. Kenapa tidak bisa membuat masjidnya dengan karpet misalnya? Ya karena harus sujud di tanah ini. Fa'amkin jabhataka, tempatkanlah dahimu di tanah. Ya, hatta tajida hajamal ardu. Begitu pentingnya tanah di sini, disebutkan sampai dahi kita merasakan kerasnya tanah, merasakan kerasnya ini. Hajma itu kerasnya tanah. Sampai merasakan tanah. Jadi kalau di karpet kan tidak merasakan ini. Hadis ini salah kalau di karpet. Karena hadis ini mengatakan, fa'amkin jabhataka minal ardi hatta tajida
hajmal ardi. Ya. Siapa yang mengatakan begini? Nabi. Di mana hadisnya? Riwayat Imam Ahmad nomor 2473. Hadisnya sahih. Ya. Jadi Nabi mengatakan iza sajada, apabila kamu sujud, fa'amkin, tempatkanlah jabahataka, dahimu, jidatmu di bumi, di tanah. Sedemikian pentingnya sampai jidatmu, dahimu merasakan hajmal ardi, kerasnya tanah. Wah, kalau kita ini hanya mengandalkan materi kita, kita akan keras. Kita dari tanah supaya menyadari kelemahan kita, kehinaan kita. Berikutnya lagi. Ini adalah tentang turun dari kendaraan untuk sujud di tanah. Ya. Jadi ini adalah hadis Imam Ahmad juga. 4246 ini. Ya. Haddatsana Ismailu haddatsana Ayyub an Sa'id bin Jubair. Jadi Sa'id bin Jubair. Anna, bahwasanya Ibnu Umar maksudnya. Ibnu Umar itu kana yusalli. Jadi Ibnu Umar itu pernah salat, kana yusalli, biasanya kalau ada kana baru yusalli biasa ya, sering, bukan cuma sekali. Ibnu Umar itu kalau salat atau sering salat ala rahilatihi, dalam perjalanan. Jadi kalau dia jalan perjalanan, dulu kan orang perjalanannya pakai kuda atau onta, kan dulu begitu, atau keledai, ya, atau bagal. Ya. Belum ada pada saat itu Toyota, Honda, BYD, belum ada Chery, ya, belum ada belum ada Wuling, ya, zaman yang kan ada Wuling pada saat itu, belum ada Mercy, ya, jadi yang ada pada saat itu adalah kuda. Nah sekarang kita lihat Ibnu Umar kalau bepergian, rahilah itu bepergian dalam perjalanan, ya. Jadi adalah Ibnu Umar itu kalau salat di atas kendaraannya, tatawuan, salat terutama salat sunat, jadi salat sunat dilakukan di atas kendaraannya, kalau fardu dia ke bawah. Nah tapi seandainya di salat sunat di atas kendaraan, tatawuan, faida arada an yasjuda, apabila sampai pada gerakan sujud, ini arada di sini apabila dia ingin sujud, kita artikan saja apabila sampai pada gerakan sujud. Ya, jadi arada itu ingin, ya, arada yuridu. Apabila sampai pada gerakan sujud, ayas juda, apa yang dilakukannya? Nazala, dia turun. Bayangkan salat sunat di atas kendaraan, tetapi ketika dia mau sujud, dia turun. Nazala. Begitu pentingnya sujud di atas tanah. Nazala, dia turun. Nazala. Jadi faiza arada ayas juda, apabila dia ingin sujud, apabila gerakan salatnya itu mencapai gerakan sujud, nazala, dia turun. Turun kemana? Alal ardi, untuk sujud di bumi. Begitu ya kalau dia witir. Jadi walaupun tatawunya di atas kendaraan, kalau dia tatawu juga, dia witir juga di atas bumi. Jadi tatawu ini seperti salat-salat rawatib yang lain. Kemudian witir itu kita tuh biasanya kalau malam. Nah jadi kalau dia salat malam di atas kendaraan pun dan ada witirnya, maka dia pun turun alal ardi. Dia sujudnya di mana? Di bumi. Yasjudu. Jadi yasjudu, apabila dia ingin sujud, maka dia turun dari kendaraannya lalu meletakkan jidatnya di bumi. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Ya, ingat, Muslim ini adalah ranking kedua dari sisi kesahihan hadis setelah Sahih Bukhari, ya. Kita lihat di sini. Karena panjang kita potong aja di sini, ya, karena waktu kita terbatas, ya. Jadi kita langsung dari sini. An Abdullah bin Unais. Jadi Abdullah bin Unais. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Jadi Abdullah bin Unais mengatakan bahwa Rasulullah SAW berkata, Uritu Lailatul Qadri. Saya pernah diperlihatkan kepadaku Lailatul Qadar. Lailatul Qadar maksudnya itu mencapai malam Lailatul Qadar. Summa ansi Tuhan, kemudian saya lupa itu malam Lailatul Qadar yang keberapa, itu maksudnya. Itu saya pernah di suatu malam Lailatul Qadar, tapi saya tidak tahu malam Lailatul Qadar apa. Warani subhan asjudu fi ma'in watin. Sehingga kemudian aku
Ketika ingat, maka kemudian aku di waktu menjelang subuh atau subuh sujud di atas air dan tanah. Di atas air dan tanah. Maksudnya di sini di atas tanah yang basah. Ma'in watin secara bahasa ini fi ma'in watin, di air dan tanah. Kan menunjukkan bahwa tidak punya alas ini Nabi. Apa Nabi tidak bisa beli alas? Oh bisa. Ini cerita pasti sudah di Madinah nih. Ya. Jadi fi ma'in watin. Qala, lalu kemudian perawi mengatakan famutirna lailata salasin wa ishrina. Lalu kemudian turunlah hujan pada kami pada malam salasin wa ishrin, yaitu malam 23. Jadi turun hujan pada malam 23. Kan 23 kan masih malam Lailatul Qadar. Fasalla bina Rasul, maka Rasulullah salat bersama kami. Bina itu bersama kami. Fasalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fan sarafa. Lalu kemudian setelah selesai salat, ya, dia pergi pulang. Ya. Nah, ketika dia meninggalkan kami, pergi pulang maksudnya sudah pergi ke rumah, pulang ke rumahnya. Apa yang terjadi? Wa inna asaral ma, maka sesungguhnya asar masih ada bekas. Asar itu bekas. Bekas apa? Al-ma'i watin, bekas air dan tanah, ataukah bekas tanah yang agak basah. Ala jabahatihi, di atas dahinya. Jadi bukti bahwa Nabi sujud di atas tanah sampai diceritakan tanah yang basah itu masih berbekas di dahinya Nabi ketika pulang dari masjid. Wa anfi, dan juga di hidungnya, menunjukkan bahwa kalau sujud bukan hanya yang tersentuh dahinya tapi juga hidungnya. Maka jangan heran jemaah sekalian kalau biasa melihat ada orang sujud menggunakan tanah ataukah batu ataukah tanah lah. Lalu kemudian di atas hidungnya ditumpuk lagi tanah yang lebih tinggi biar kena, karena ini hadisnya nih. Ya. Masih ada bekas alma watini ala jabahatihi wa anfihi, pada jidatnya dan hidungnya. Ya. Jadi pada jidatnya dan hidungnya masih kelihatan. Ya. Qala, berkata perawi, wa kana Abdullah bin Unais yaqulu salasi wa ashrin. Abdullah bin Unais mengatakan bahwa kejadian itu adalah pada tanggal 23 Ramadan. Lailatul Qadar yang ke-23, salasin wa ashrin. Saya kira jemaah sekalian jelas ya apa namanya di sini. Ya, bagaimana Nabi kelihatan, ini riwayat Muslim. Jadi kelihatan ya. Kelihatan di mana? Kelihatan di jidatnya dan di hidungnya. Apa yang kelihatan? Bekas, asar, yaitu bekas daripada air dan tanah atau tanah yang basah. Ini kita ambil dari hadis Imam Muslim lagi nih. Hadis riwayat Muslim nomor 993. Haddatsana Yahya ibnu Yahya, haddatsana Bishru ibnu al-Mufaddal an Aghalib al-Qattan an Bakr ibni Abdillahi an Anas ibni Malik, dari Anas bin Malik. Qala, berkata, ya, Anas melaporkan mengatakan, kunna nusalli ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dulu salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil har, pada panas yang sangat. Syiddah itu sangat panas. Jadi kita artikan pada cuaca yang sangat panas. Fi syiddatil harri, pada keadaan yang sangat, syiddah itu sangat panas. Di kami, kata Anas bin Malik, pernah salat bersama dengan Nabi dalam keadaan siang yang sangat panas. Ya, kalau panas, siang panas kan berarti siang. Ya. Ataukah cuaca yang sangat panas. Syiddati al-harri. Faidha lam yastati ahaduhuna an yumakkina jabhatahu. Nah, lihat nih. Apabila lam yastati ahadun, apabila salah seorang di antara kami, ahaduna itu apabila salah seorang di antara kami tidak sanggup, lam yastati, apabila salah seorang di antara kami lam yastati, tidak sanggup, an yumakkin, menempatkan, tadi muncul lagi kata yumakkin, menempatkan apanya? Jabhatahu, jidatnya, minal ard, di bumi, muncul lagi nih, di tanah. Ya. Jadi berarti kan memang sujud di tanah karena panas ini. Nanti kalau sangat panas, sedemikian panasnya, sehingga lam yastati ahaduna, ada salah seorang di antara kami yang tidak sanggup menahan panasnya tanah itu, pada saat meletakkan jidatnya di tanah, maka apa yang dilakukannya? Basata saubahu,
maka barulah dia menghamparkan pakaiannya. Kapan? Pada saat sujud saja nih. Basata saubahu, lagi-lagi pakai kain juga. Kain juga dari alam, dari apa namanya? Kain pada saat itu kebanyakan dari pohon apa itu? Pohon kapas. Ya. Basata saubahu. Ya. Fasajada alaihi. Lalu kemudian sujud padanya. Artinya seandainya Nabi pakai sejadah bisa, tidak perlu panas. Tapi ini menunjukkan bahwa benar-benar nanti pakai kain, itu pun kain dari bajunya, ada kain, bukan sejadah, apabila panas sekali. Jadi terpaksa. Kenapa? Lam yastati ahaduna. Kenapa kita menyampaikan ini, jemaah sekalian? Karena ada saudara-saudara kita yang kalau salat sujudnya di tanah. Jadi jangan kita menyalahkan, jangan kita heran. Ini hadis-hadisnya banyak sekali. Justru kita sekarang menjadi tanda tanya, kok sujudnya di karpet, padahal tidak pernah ada hadis tentang karpet ini. Jadi faiza lam yastati ahaduna an yumakkina jabahatahu minal ardi basata saubu. Apabila salah seorang di antara kami tidak sanggup menempatkan jidatnya atau dahinya di tanah, barulah dia basata menghamparkan saubau pakaiannya, lalu fasajada alaihi, sujud padanya. Kenapa? Karena alasannya ini syiddatil har. Ini hadis Imam Muslim, ini Imam Muslim nomor 983. Ini kita ambilkan lagi satu yang mirip dengan, supaya kita tahu bahwa hadisnya muttafaq alaih. Kita lihat ini. Ini adalah hadis Imam Bukhari. Nah, ini Bukhari, tadi Muslim kan? Isinya hampir sama nih, ya. Tadi Bukhari, tadi Muslim di Bukhari. Kalau ada di Muslim, ada di Bukhari, artinya apa? Muttafaq alaih. Dan biasanya kalau ada di Bukhari Muslim, pasti banyak di hadis-hadis yang lain. Cuma waktu kita terbatas, kita batasi saja pada dua ini, menunjukkan begitu pentingnya sujud di tanah untuk menghilangkan ego kita sebetulnya. Kita ini hina. Selama sekarang orang bangga-bangga dengan masjidnya. Waduh, enak tadi masjidnya ini. Padahal itu adalah ego kita. Tertipu oleh kehidupan dunia. Haddatsana Musaddadu, haddatsana Bishrun, haddatsana Ghalib Al-Qattan, an Bikri bin Abdullah, an Anas bin Malik, sama dari Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata, kunna nusalli, sama bunyinya mirip tadi. Kunna, kami, nusalli, pernah salat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil har, sama ini fi syiddatil har. Fi syiddatil har, pada cuaca yang sangat panas. Ini sangat panas. Syiddah itu kata syadid, sama kalau kita baca syaddah itu kan ditekan keras, ya. Ya. Jadi kalau kita menggunakan syaddah itu pasti keras. Syiddah, ini ada dadanya nih. Syiddatil har, ya. Syiddatil har kan ini tasdid, tasyaddah. Fa idza lam yastati ahaduna, apabila salah seorang di antara kami lam yastati, tidak sanggup untuk an yumakkina wajahu, untuk menempatkan wajahnya. Ya, kalau tadi kan adalah jidatnya, ingat tadi jidatnya. Jadi kata wajahnya di sini maksudnya jidatnya, karena tadi di Muslim sudah disebutkan jidatnya, jabahatahu. Tadi jabahat, sekarang wajahu, sama saja. Jadi apabila salah seorang di antara kami tidak sanggup meletakkan wajahnya minal ard, yaitu di tanah, basata saubahu, dia menghamparkan bajunya, fasajada alaihi, lalu sujud padanya. Jadi sama tadi. Ya. Jadi sudah dua, yaitu Bukhari dan Muslim. Jadi namanya muttafaqun alaihi. Disepakati alaihnya. Disepakati oleh siapa? Oleh Syaikhain, yaitu Syekh Bukhari dan Syekh Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu kalau kita sujud itu 7 anggota sujud. Dan kita sampaikan disebut sujud itu, kalau yang anggota sujud yang ke-7 juga sujud menyentuh tanah. Kalau cuma lutut, tangan, dan kaki menyentuh tanah, bukan sujud namanya merangkak seperti hewan. Seperti sapi itu tidak sujud namanya. Nah, kita baca nih. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id, haddatsana Bakar wa huwa ibnu Mudar, an ibni al-Hadi, an Muhammad ibni Ibrahim, an Amir ibni Sa'ad, anil Abbas ibni Abdul Muttalib. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Abbas
Abbas pamannya Nabi nih ya. Nabi kan bapaknya namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya. Ali bapaknya juga Abdul Muthalib. Ali bin Abu Talib. Ya, Abu Talib. Kalau di sini Abdul Muthalib. Ya sekarang Anau bahasanya Sami'a Rasulullah SAW, jadi berdasarkan penuturan daripada Abbas, dia mendengarkan Rasulullah SAW, Yaqul berkata, bersabda. Apa kata Nabi menurut laporan Abbas? Dia katakan, idza sajadal abdu, apabila seorang hamba sujud, sajada ma'ahu, maka sujud bersamanya, sab'atu atrafin, 7 bagian tubuhnya. 1 wajahnya, 2 wakafahu, 2 tangannya, telapak tangan maksudnya, kafa itu telapak tangannya, warukbatahu dan 2 lututnya, wakadamahu dan 2 kakinya. Jadi di mana kata kuncinya di sini? Pada wajahu. Karena kalau wajah tidak menyentuh tanah, berarti bukan sujud namanya, merangkak. Merangkak itu kan dengan 2 tangan, lutut dan kaki itu merangkak. Itu sama dengan hewan. Dan disebut sujud itu apabila wajah juga menyentuh tanah. Ya, kira jelas. Hadis Imam Muslim nomor 760. Ya. Sekarang bacaan Nabi biasa kalau sujud. Nah, jadi bacaan Nabi kalau sujud. Ya, ini bisa Bapak, Ibu, Tuan dan Puan membacanya, bisa tidak ya. Nah, di sini katakan bahwa dari mana nih? Ya. Dari An Abdullah ibni Abi Rafi' An Ali, dari Imam Ali, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada, apabila dia sujud, qala biasanya membaca. Jadi kana itu biasanya membaca. Kana idza sajada qala, biasanya kalau dia sujud membaca. Apa bacanya? Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi sajada wajhi lilladzi syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini biasa dibaca sujud, makanya biasa juga baca nih kalau kita sujud tilawah. Sujud tilawah itu kalau baca ayat-ayat atau surat-surat tertentu. Ya. Di Allahumma laka sajadtu, ya Allah kepadamu saya sujud. Wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman. Wa laka aslamtu, dan kepadamu aku berserah diri. Wa anta rabbi, kamulah Tuhanku. Sadaya wajhi, wajahku sujud. Lillati, kepada syaqqa sam'ahu, kepada dia yang menciptakan pendengarannya, wa basaru, penglihatannya. Tabarakallah, suci Allah, ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Ini adalah doa kalau sujud ya. Kemudian terakhir, hadisnya terakhir ini, ya, bahwa Nabi sujud bukan hanya pada saat salat, tapi terkadang kalau membaca surat. Ini contohnya. Ada beberapa lagi, tapi kita ambil satu contoh saja. Jadi haddatsana Affanu, haddatsana Salim bin Hayyan, haddatsana Ayyub an Ikrimah, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Qala, berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajada fi shad. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud fi shad, pada saat membaca surat Shad. Ya, surat Shad itu surat di dalamnya ada sujud. Jadi sajada fi shad. Kita lihat juga di dalam surat As-Sajdah juga ada. Jadi tapi ini contoh saja bahwa sujud itu bukan hanya pada saat salat, tetapi pada saat baca Quran juga, dan ketemu dengan ayat-ayat sujud, diantaranya di dalam surat Shad ini. Saya kira inilah dimasukkan sebagai pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini hanya kita menyampaikan bahwa kalau ada saudara-saudara kita yang sujud langsung di tanah, ya, yang berbentuk bulat biasanya, ya maka jangan kita heran dan gampang menyalahkannya, karena hadis-hadisnya jelas mengatakan seperti itu. Pembahasan kita ini tentu semuanya terpulang kepada kita, ya apakah kita mengamalkan atau tidak itu terpulang kepada kita masing-masing. Kita hanya menyampaikan tadi dari ayat-ayat begitu banyak tentang sujud, dan setiap berbicara tentang sujud selalu didahului dengan tanah, didahului misalnya dengan penciptaan manusia. Ada ayat mengatakan walaqad wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min salsalin min hamain masnun. Ada lagi wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Baru kemudian di situ muncul sujud. Dan kita lihat hadis-hadisnya tadi, Nabi juga sujudnya di tanah. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang benar dari Allah, kalau ada kekurangan dan khilaf dari diri saya sendiri,
pembahasan-pembahasan kita diserahkan kepada kita. Apakah kita ingin mengamalkan atau tidak, itu tidak ada masalah. Karena kita semuanya akan bertanggung jawab atas pilihan dan perbuatan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak dimintai pertanggungjawaban atas amalan perbuatan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu semuanya tidak dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatan saya. Itu kita sudah bahas dalam Al-Quran. Jadi semuanya adalah kembali kepada diri kita masing-masing. La taziru waziratun wizra ukhra. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Anda ada kunci kupasan malam ini, bolehkah kita ringkaskan bahawa iblis tak terina jadi kafir, dilaknati Allah sebelum terciptanya Adam. Dan sebelum terciptanya Adam, maka tak ada isu tentang sujud tadi. Maka bolehkah kita nyatakan bahawa secara otomatis makhluk yang Allah tiupkan rohnya, langsung Allah alama adama asma'u kullaha secara direct. So Allah aku semua dimasukkan dalam Adam tadi, sehingga walaupun tercipta daripada tanah yang iblis pandang ini tadi, maka tiba-tiba tanah tadi jadi tempat kita buktikan betapa mulianya dengan opposite, yakni kita menghinakan akal fikiran kita yang begitu tinggi melangit tadi kononnya ke bumi yang dipandang hina oleh iblis tadi. Beri kupasan tentang ini, barakallahu. Jadi baik Pak Nur. Jadi kita lihat urutan-urutannya di dalam surat Al-Baqarah tadi yang ditanyakan Pak Nur. Kita kembali ke surat Al-Baqarah ya ini. Kita mulai secara singkat ya dari ayat 30. Jadi sini yang pertama Allah lakukan adalah mendeklarasikan, mendeklar kepada seluruh malaikat dia akan menjadikan khalifah di muka bumi. Apa itu khalifah? Wakil Tuhan. Kan berarti bahwa manusia itu adalah wakil Tuhan, dan wakil-wakil Tuhan akan mengikuti wakil Tuhan yang paling sempurna. Jadi kalau manusia benar-benar khalifah, maka dia akan mengikuti khalifah yang paling sempurna, yang dalam ayat ini disebut dengan ja'ilun fil ardi khalifah, yang tidak mungkin membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Nah, lalu siapakah khalifah ini? Bentuk tunggal khalifah. Khalifah ini kan tunggal, menunjukkan bahwa khalifah itu selalu cuma satu. Khalifah. Bisa dua nabi, tetapi khalifahnya cuma satu. Yang menjadi pemimpin nabi cuma satu. Waktu Musa dan Harun kan dua, tetapi Musa lah yang khalifahnya. Khalifatan. Bagaimana memahami konsep khalifah ini supaya kita memahami kenapa kita harus sujud kepadanya? Nah, saya sampaikan di sini. Allama Adam. Adam ini adalah tempat sujud tadinya, khalifah pertama. Karena pada diri Adam itu menjelma nama-nama Allah. Al-asma'a kullaha. Jadi semua nama-nama Adam menjelma pada diri Adam. Artinya Adam itu merupakan wakil, representasi daripada Allah, karena Allah kan punya nama. Asma itu aslinya Allah, nama-nama Allah, Asmaul Husna, ingat Asmaul Husna. Tapi nama-nama itu ada pada diri Adam, bukan hanya ada secara tertulis, tetapi tersifatkan. Sehingga kita katakan Adam ini adalah merupakan representasi daripada Allah, karena Allah yang sempurna al Asmaul Husna itu. Nah, dikatakan pula semua nama-nama itu ada pada Adam. Setelah sempurna dan tidak sesempurna pada malaikat ini, maka kemudian ya, ini malaikat ini dari sini. Maka kemudian ayat 34 tadinya Tuhan berfirman, wa qulna iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Adam siapa tadi? Yang al-asma kullah padanya ada. Maka fasajadu sujudlah mereka semuanya illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya. Nah, apakah cuma satu saja diciptakan ini apa namanya? Adam? Tidak, banyak Adam-Adam yang lain, tapi selalu satu pada zamannya. Adam-Adam yang lain. Adam-Adam inilah nantinya, ataukah orang-orang suci inilah nantinya kemudian disebut dengan kalimat di sini nih, di ayat ini. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin, beberapa kalimat. Ya.
Fatalaqa Adam min rabbi kalimatin. Maka kemudian Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimat. Setelah menerima kalimat, setelah menerima kalimat ini, barulah Allah menerima taubatnya. Fataba alaihi. Artinya taubat kita diterima apabila kita berwasilah kepada kalimat ini. Kalimat inilah yang kemudian disebutkan di dalam ayat 124 ya, di sini Al-Baqarah juga. 124 ini ya. Wa idh ibtala Ibrahim rabbu bi kalimatin. Ini menculai kalimat sama tadi ya. Fatammahun. Siapakah kalimat ini? Sebutkan di sini. Zuriatku. Apakah zuriatnya ada semua? Tidak. La yanalu adi zalimin. Tidak boleh zalim. Berarti suci. Dengan demikian, semua manusia secara konseptual adalah khalifah, tetapi secara faktual, ingat, kita ulangi lagi, secara konseptual seluruh manusia adalah khalifah, tetapi secara faktual hanya manusia-manusia suci saja yang tidak pernah melakukan kezaliman yang menjadi khalifah Allah sesungguhnya. Nah, manusia secara konseptual khalifah artinya apa? Kalau dia benar-benar khalifah Tuhan, walaupun hanya secara konseptual, harus mengikuti khalifah yang secara konseptual dan faktual ada di depannya, ada pada zamannya. Kalau dia tidak mengikutinya, berarti dia terperdaya oleh iblis dan syaitan tadinya. Nah, seperti itu. Inilah saya kira yang diungkapkan di tempat ini, dan semuanya bermula daripada sujud kepada siapa? Kepada kalimat ini. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Setrum Ustaz, ada 3 pertanyaan. Ya. Oh, Ustaz, Afwan Ustaz, Assalamualaikum. Silakan Pak Kamal. Ustaz, adakah maksud lain selain daripada sujud yang kita faham bahawa dahi mesti ke tanah dan hidung dikedah ke tanah, Ustaz? Contoh macam ketika malaikat sujud pada Adam dan ketika iblis ingkar untuk sujud pada Adam. Adakah maksud sujud yang lain, Ustaz? Mungkin maksud ana menyerah ataupun tunduk. Ya, baik. Afwan Ustaz. Baik. Jadi tadi kita juga sudah jelaskan atas pertanyaan Pak Kamal ini. Pertama tadi, tujuan sujud pertama itu adalah kepada manusia suci. Tadi di sini. Yang tadi kita sebut di sini di ayat 30 tadi. Jadi kita kembali ke 30 di sini ya. Ya, yang ini. Ya. Yang di sini nih. Ya. Khalifah. Ya. Yang inilah kemudian disebutkan di ayat 34 di sini nih. Ya. Wa yaqulna lil malaikati isjudu li Adam. Ini konsep pertama. Yang kedua, makna yang kedua ditanya ke Pak Kamal tadi adalah berserah. Jadi orang yang sujud itu ke tanah berserah. Kenapa? Karena dia memahami kehinaannya dan melihat kemuliaan hanya ada pada Allah. Jadi dengan bersujud kepada Adam muncul 2 hal dalam pengertian yang kedua yang ditanyakan Pak Kamal tadi. Yaitu muncullah kesadaran akan kehinaan kita sebagai hamba dan kemuliaan Allah sebagai Khalik. Jadi muncul kesadaran akan kehinaan kita sebagai makhluk dan kemuliaan Allah sebagai Khalik pada saat kita bersujud. Dan munculnya kesadaran akan kehinaan kita sebagai makhluk yang menyebabkan anak aku kita menjadi hilang, fana ke dalam kebakaan dan kemuliaan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Inilah tujuan tertinggi daripada salat sebetulnya. Yang Allah mengatakan aqimis salata lidzikri. Dirikanlah salat untuk lidzikri, mengingat aku. Apa artinya mengingat aku? Kalau kita mengingat sesuatu yang mengingat hilang ke dalam yang diingatnya. Makanya kalau orang mengingat sesuatu biasanya lupa pada diri, misalnya nusuk tangannya dengan jarum. Kenapa lagi menghayal? Mengingat sesuatu yang lain. Apa sih yang kita ingat? Kita misalnya mengingat utang-utang kita, masalah-masalah kita. Sampai orang gila itu, kenapa orang gila? Karena dia sudah kehilangan ingatan pada dirinya, karena terserap oleh problem-problemnya, masalah-masalahnya. Nah, itu yang namanya hilang pada dirinya, gila. Tapi ada gila yang lain, yaitu orang hilang pada dirinya, tapi yang ada hanya Allah. Ya. Inilah kemabukan yang sesungguhnya. Inilah kegilaan yang sesungguhnya. Yaitu hilang, fana di dalam kemuliaan dan kebaqaan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang selalu disebutkan dalam Al-Qur'an, kullu man 'alaiha fanin
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya harus fana. Ya. Yang ada hanya wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Inilah saya kira kamal maksud daripada yang kedua. Mana yang pertama adalah sujud kepada Adam tadi, mana yang kedua adalah menghilangkan tadi aba wastakbara ini, agar kita jangan diberikan label, jangan diberikan cap oleh Allah sebagai al-kafirin. Kita pergi ke kita pergi ke Catrum ya. Yang pertama dari Mas Kokok ya. Selamat datang Mas Kokok, ini baru kelihatan lagi Mas Kokok. Saya pernah mendengar bahwa arti penolakan iblis sujud kepada Nabi Adam AS adalah bentuk penolakan terhadap konsep wilayah, terhadap otoritas kepemimpinan. Saya kira memang begitu bahasanya seperti tadi Mas Kokok. Jadi karena yang disebut tadi Adam itu adalah walinya Tuhan. Sujud kita kepada Allah ditandai dengan sujud kepada Adam. Allah kan tidak berwujud secara fisik. Nah, pertanyaan apa tandanya kita sujud kepada Allah? Nah, tandanya sujud kepada Allah, sujud kepada orang, manusia pilihannya. Ya. Manusia pilihannya. Gitu. Jadi, dengan sujud kepada manusia pilihannya, hakikatnya sujud kepada Allah SWT. Yang dipilih itu apa? Mewakili dirinya di muka bumi. Berarti namanya wilayah, wilayah ketuhanan. Jadi, apabila kita sujud kepada walinya Tuhan, maka berarti kita masuk dalam wilayahnya Tuhan. Tapi apabila kita menolak sujud kepada walinya Tuhan, berarti kita menolak berwilayah kepada Tuhan. Makanya tadi muncul kata-kata keluarlah. Keluar dari mana? Keluar dari wilayah. Jadi tadi ada dua, ihbitu turun derajat, baru keluar dari wilayah. Tidak berwilayah. Jadi saya kira benar. Jadi sebetulnya penolakan terhadap konsep wilayah itu adalah keberatan iblis untuk sujud adalah penolakan terhadap konsep wilayah. Dan berarti penolakan terhadap otoritas, saya kira seperti itu. Ini seperti yang terjadi di Karbala. Jadi Karbala sederhana, dan bukan hanya Karbala sampai sekarang. Kita dari awal tadi memulai pembahasan kita bahwa terjadinya pertumpahan darah terus-menerus, perang demi perang, negara demi negara dikacau. Hampir tidak pernah masa tidak ada perang, padahal kita sudah sangat maju secara pengetahuan. Ya, sebabnya kenapa? Karena ada yang menolak konsep wilayah. Inilah yang menyebabkan terjadi perang demi perang tersebut. Dan setiap ada perang pasti banyak orang yang menderita. Ada suami, ada istri yang kehilangan suaminya. Ada anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Ada rakyat, warga negara yang kehilangan tempat tinggalnya. Ada orang anak sekolah yang kehilangan sekolahnya, dan sebagainya. Penderitaan demi penderitaan. Kita lihat di Gaza sekarang. Kita lihat juga di Ukraina sekarang. Kita lihat sebelumnya di Afghanistan. Kita lihat sebelumnya di Suriah. Kita lihat sebelumnya misalnya di Vietnam. Kita lihat sebelumnya di Korea Utara, Korea Selatan perang. Selalu begitu. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang Korea, perang Eropa sebelumnya. Selalu seperti ini. Jadi nestapa manusia muncul dari keengganan manusia itu sendiri untuk berwilayah kepada khalifah Allah di muka bumi ini. Kemudian berikutnya dari Mbak Yasani. Bagaimana pendapatnya tentang masjid-masjid yang didesain letak posisinya ada di lantai paling atas di gunung perkantoran seperti Masjid Arab? Jawabannya tidak ada masalah. Tinggal bawa tanah aja ke atas. Kan ada tanah yang dikeraskan. Ya, jadi nggak ada masalah. Ya, jadi tidak ada masalah. Ya, jadi kita bisa salat di masjid yang ada di puncak perkantoran atau di puncak pasar Tanah Abang, kalau tidak salah di atas juga masjidnya. Nggak masalah ya. Yang penting sujudnya di tanah, ingat. Yang penting sujudnya di tanah. Kalau pembahasan dan hadis-hadis tadi kita pakai, kita gunakan. Tapi tadi kan kita katakan tergantung yang menggunakan, silakan. Kemudian Pak Burhan. Kira-kira manusia itu penuh dengan bermasalah. Dengan keananiaannya, betul sekali. Keananiaan itu keakuan yang sering bersamanya ketimbang anaknya Allah SWT, betul. Justru itu syarat manusia atau pesuluk untuk mencapai kefanaan adalah meletakkan ananiahnya dalam ananiah Allah. Sudah benar sekali. Jadi kesimpulannya Pak Burhan benar. Jadi sudah benar. Ini menunjukkan alhamdulillah Pak Burhan sudah paham apa yang telah kita bahas selama ini, terutama yang diinginkan Allah di dalam Al-Quran. Pembahasan khusus tentang inilah yang disebut dengan irfan. Jadi ingat, pembahasan khusus tentang ayat-ayat sujud ini sebetulnya disebut dengan irfan. Ya.
Jadi kalau ada yang antara Bapak ingin belajar irfan secara khusus, nah bisa ikut pada setiap hari Sabtu sore di Zoom kita juga ini. Kemudian Ibu Samsah, jenazah Mauyu saat setelah dimandikan sebelum dikafan karena diberi kunut. Betul sekali, betul sekali. Ini pertanda. Dan ini Bu Samsah Sunni atau Syiah, jadi tidak mengenal mazhab. Ya. Cuma biasanya kalau di Sunni biasanya itu wajib dibuka anunya Bu Samsah atau Bapak Ibu sekalian. Kalau di masyarakat kita secara umum, kalau misalnya mayat sudah diturunkan ke dalam liang lahat, itu kan biasa dibuka tuh anunya tuh, penutup wajahnya supaya wajahnya langsung menempel di tanah. Atau ada juga biasa mengambil tanah disimpan di samping anunya, genggaman tanah, di buntel-buntel tanah, disimpan di samping pipinya atau kepalanya. Jadi meninggal pun juga disentuhkan dengan tanah, luar biasa. Masa meninggal saja bersentuhan dengan tanah, pada saat hidup tidak pernah mau bersentuhan dengan tanah. Bahkan pada saat kondisi yang paling tinggi yaitu sujud. Ingat, ibadah itu yang paling inti adalah salat. Dan intinya salat adalah sujud kalau dari sisi gerakan. Ya. Saya kira benar. Terima kasih masih masukannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu semuanya diberikan keberkahan lahir dan batin dan dimudahkan untuk memahami kitab suci Al-Quran agar kita semuanya selalu bersama dengan Al-Quran sampai akhir hayat kita. Walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.